kecamatan bagi kepala sekolah SD dan basic kabupaten bagi kepala SMP. Hari ini sengaja kami undang yang jenjang SD saja, karena yang SMP itu saya sudah mulai komunikasi dengan suppliernya. Hari ini Bapak dan Ibu, tahapan kita memang cukup panjang berdasarkan Permendikdasmen ini, mulai dari pemetaan, kemudian setelah pemetaan kita itu nanti membuka pendaftaran seleksi, kemudian nanti setelah pendaftaran seleksi kita ada seleksi administratif yang dilakukan, seleksi administratif, kemudian setelah seleksi administratif, seleksi substantif, setelah seleksi substantif diklat 110 JP, setelah diklat 110 JP, lulus dan bersertifikat CKS, kemudian baru kita angkat menjadi kepala sekolah. Jadi cukup panjang. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, kita diminta untuk melakukan pemetaan 2 tahun. Jadi kira-kira sampai 2 tahun ke depan itu yang kosongnya berapa di kecamatan Bapak Ibu. Supaya nanti tinggal begitu 01, 02, 3 kita kumpulkan, kita lantik. Gitu. Tapi tahapan ini dibagi lagi. Kita mulai dari uji coba dulu. Uji cobanya oleh kementerian, namanya piloting. Nah, piloting ini Kabupaten Sukabumi hanya dapat jatah 27 sekolah. Jadi kita akan data nanti sekolah mana yang mau kita isi duluan nih, 27. 27 mau saya bagi 7 untuk SMP, 20 untuk SD. 7 untuk SMP, 20. Tetapi Bapak dan Ibu itu adalah untuk piloting APBN. Jadi anggaran dari pusat. Tapi saya dan Pak Kadis serta teman-teman dan sekolah-sekolah mana saja yang akan pensiun sampai Desember sudah punya. Tapi saya minta kepada tim kerja kepegawaian untuk berkolaborasi, untuk memberdayakan, untuk bersama-sama dengan pengawas K3S dan PGRI. Jadi kita bersama-sama untuk memetakan ini sampai Desember. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, kami minta data sampai Desember. Sampai Desember, jadi kecamatan Bapak Ibu masing-masing, sampai Desember. Walaupun sekolah itu masih ada, jika Bapak dan Ibu Desember nanti, sekolah itu akan diisi atau akan dimutasi. Jadi gini misalnya, saya punya data di Kecamatan Sukabumi misalnya, ada 1 yang kosong. Tetapi saya tidak serta-merta yang kosong itu mau saya lelang hari ini, mau saya seleksi untuk hari ini. Mungkin saja Bapak Ibu pengawas K3S dan PGRI di Kecamatan Sukabumi, yang mau diisi oleh orang baru itu pinginnya sekolah B, yang hari ini ada kepala sekolahnya. Karena kepala sekolah ini mau saya mutasi. Boleh seperti itu. Oleh sebab itu, hari ini kami, supaya Bapak Ibu tidak pusing, tidak banyak kerja, tidak banyak beban, hari ini kita fokus minta data sekolah yang mau diisi sampai Desember. Nanti setelah ini kita baru ada pemetaan mutasi nanti. Harusnya dibalik, harusnya mutasi dulu. Harusnya mutasi dulu baru kosong. Cuman karena mutasi dulu kita mutasi belum bisa, karena kita mutasi itu perhitungannya itu sekitar bulan tanggal 20 September. Atau mungkin TNT-nya ya 1 Oktober lah gitu. Itu baru bisa kita mutasi. Jadi tetapi kenapa hari ini yang belum kosong kok sudah diseleksi? Karena yang kosong, yang seleksi sekarang pun kemungkinan besar penempatannya nanti karena tahapan yang panjang ini gitu. Belum lagi yang diklatnya nanti. Nah, untuk peraturan yang baru sekarang, kami akan minta nanti itu 2. 1, kami akan minta data sekolah yang mau dilelang tahun ini.
yang mau karena seleksi tahun ini itu berikut nama sekolahnya. Jadi sekolah ini, sekolah ini, sekolah ini sudah ditentukan nama sekolahnya. Jadi jelas orang ngelamar ke sekolah mana gitu. Jadi misalnya di Kecamatan Cisaat, misalnya SD Gadis misalnya, atau SD Cisaat yang kosong misal gitu. Nah itu disebut nanti pada saat dibuka seleksi BCKS itu bahwa sekolah yang akan diisi itu ini gitu. Jadi sehingga orang nanti ada yang minat, ada yang tidak. Jadi misalnya saya sekolah itu terlalu jauh, saya nggak minat. Oh sekolah itu jauh tapi dekat rumah saya minat. Nah seperti itu. Jadi selain nanti nama sekolahnya, kami juga akan minta nama orangnya. Nanti kami akan juga minta nama orangnya. Untuk piloting yang 27 sekolah ini, biar kami yang nanti yang ngatur nanti di sini. Hari ini kami minta data real karena yang kami atur itu yang piloting sama yang reguler. Nah, oleh sebab itu Bapak tugasnya menyediakan calon sekolah yang kosong dulu, yang kosong aja semuanya. Serahkan ke kami. Mungkin hari ini setelah Jumatan Bapak Ibu musyawarah dengan Tri or Mitra, ya. Tri or Mitra itu Bapak Ibu musyawarah. Setelah itu dikasih ke kami nanti sore atau malam, karena besok terakhir diupload sama kepegawaian, dilapor ke kementerian. Nah, seperti itu. Nanti undangannya akan dikirimkan melalui akun masing-masing, akun belajar ID masing-masing, SIM PKB ya, yang biasa seperti biasa melalui KSPS ya. Jadi nanti orang-orang yang akan diundang. Nah, ada terjadi perbedaan persyaratan antara Permendikbud 41 2021 dengan Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025, yaitu pada pangkat golongan. Kalau dulu itu 3B boleh, hari ini nggak boleh. Hanya 3C. Hanya 3C. Maksudnya minimal 3C, maaf. Minimal 3C ke atas gitu. Untuk yang peraturan baru. Terus kalau Permendikbud 41 itu dari guru penggerak, sekarang tidak mengenal istilah guru penggerak, guru profesional. Pokoknya semua PNS yang minimal pangkatnya 3C dan berusia sebelum 56 tahun pada saat dilantik. Kalau misalnya nanti dilantik Desember, berarti sekarang umurnya 54,6 bulan. 55,6 bulan gitu. Jadi usia dan itu. Memang di dalam aturan itu boleh 3B. Itu ada kalau di kabupaten kota itu sudah tidak ada lagi PNS yang 3C. Bukan di kecamatan ya. Misalnya wah di kecamatan saya ini udah 3C ke atas nggak ada yang mau, ada juga yang 3B. Bukan kecamatan basisnya. Kalau kami basisnya itu nanti basis penempatan. Ada juga yang lintas kecamatan, kalau di kecamatan itu nanti tidak ada calon. Cuman sekarang kita utamakannya itu. Jadi 3C itu adalah calon di kabupaten ya. Nanti kalau sekabupaten itu tidak ada lagi nanti calonnya yang dari 3C, baru boleh diambil dari 3B gitu. Jadi bukan basis kecamatan kalau peserta ya. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, kita nanti akan sering komunikasi dalam tahap demi tahap. Karena tahap ini masih panjang. Kami sudah hitung-hitung, mulai hari ini sampai pengangkatan itu padat nanti. Misalnya, hari ini kita baru pemetaan. Artinya nanti kepegawaian, Bu Helia dan teman-teman akan menginput data-data sekolah Bapak Ibu itu, akan mempelajari data-data sekolah Bapak Ibu yang akan diisi, memilih misalnya dari yang Bapak Ibu usulkan, misalnya ada kita kekosongan di prediksi Desember itu 300 lebih gitu. Nah, kita akan memilih dari yang 300 lebih itu, kita hanya akan ngambil 20 untuk piloting. Setelah selesai piloting, baru kita masuk ke reguler. Reguler itu nanti tapi tetap masih dari data Bapak yang Ibu kumpulkan hari ini. Dari sisanya, kalau misalnya kecamatan dari Sukabumi yang setelah terkumpul 47 kecamatan itu ada 330 sekolah,
kami ambil 20 berarti tinggal 310. Nah, yang 310 itu nanti akan kita laksanakan reguler dengan anggaran dari pemerintah daerah. Kalau yang 20 itu anggaran dari pusat. Kalau bahasa sederhananya uji coba lah, uji coba. Mereka mau uji coba dulu peraturan baru ini. Nanti baru kita lanjut. Sehingga saya akan terus berkomunikasi dengan pengawas PGRI dan K3S. Jadi masih panjang kita akan terus berkomunikasi. Nah, atau bisa saja misalnya nggak usah nunggu Jum ketika kasusnya per kecamatan. Nah, kalau per kabupaten mungkin kita Jum ya. Kalau per kecamatan boleh, jadi nggak usah nunggu ini, langsung datang ke dinas, nemui saya atau nemui Bu Helia gitu tentang permasalahan di Bapak Ibu, misal permasalahannya Pak gitu ya, si Bapak ini mau pindah, anu tapi piloting jadi ternyata dia not piloting. Jadi itu namanya ya program baru nasional mereka kuota 20 sekolahan. Izin Pak Subarkah untuk di-unmute Pak Subarkah. Mohon izin Pak, sedang paparan Pak Sekdis. Ngobrol. Baik Bapak dan Ibu, tidak menutup kemungkinan akan terjadi masalah di lapangan. Misal dari kalau pensiun itu kan bisa diprediksi Pak ya, bisa diprediksi. Tapi kan kalau umur nggak bisa diprediksi gitu. Misal dari calon yang sudah diusulkan tiba-tiba mohon maaf gitu misalnya Allah berkehendak lain misalnya, nah itu segera laporkan ke kami gitu karena kan yang akan diundang ini nanti nama-namanya itu sudah tercatat atau mungkin ketika Bapak memprediksi sekolah ini kosong misalnya di bulan Desember, tapi Bapak lupa melihat umur kepala sekolahnya. Dari segi 2 tahunnya mungkin kepala sekolah itu sudah 2 tahun, tapi dari segi usianya ternyata sudah 59 tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, kepala sekolah yang sudah 59 tahun itu tidak bisa dipindahkan dan tidak bisa menjadi PLT ya. Jadi mungkin hal-hal seperti itu tidak perlu nunggu Zoom, langsung aja kita interaktif, Bapak Ibu datang ke kantor atau ada masalah di lapangan, Bapak Ibu mengundang kami ke lapangan dengan senang hati. Yang penting program ini sukses gitu ya. Kita akan bahkan dari kementerian itu kita diminta mempola atau memetakan itu sampai 4 tahun ke depan. Ini adalah agenda jangka pendek yang Bapak Ibu dikasih waktu hanya 1 hari. Hari ini setengah hari, hari besok setengah hari. Jadi besok itu harus sudah masuk ke Katim. Setelah itu, Bapak dan Ibu, kita ada agenda lagi. Agenda lainnya itu mendata kepala sekolah yang periodisasi. Berlaku lagi, Bapak Ibu ya. Yang periodisasi. Jika periodisasinya dia 1 periodenya habis dan belum punya sertifikat KSPS, mohon maaf gitu, Bapak Ibu, harus kembali lagi jadi guru. Jika Bapak dan Ibu sudah 2 periode dan SKP Bapak Ibu belum terpenuhi baik, maka mohon maaf kembali lagi sebagai guru. Jika sudah 3 periode tapi sudah tidak ada lagi kesempatan, sudah habis, sudah tidak 3 periode, Bapak Ibu punya kesempatan untuk ikut tes lagi, dinolkan lagi, tapi tes gitu. Nanti kami bantu daftar proses informasi dan daftarnya. Jadi jangan panik ketika ada yang sudah 3 periode kaitan dengan aturan baru, tapi usia pensiunnya masih lama. Nggak usah panik. Bisa Bapak jadi kepala sekolah lagi, dinolkan lagi dengan catatan ikut tes lagi. Kalau dulu kan nggak bisa gitu. Kalau sekarang itu bisa ikut tes lagi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu nanti yang sudah di di tempat yang bersangkutan itu sudah 2 periode nggak pindah-pindah gitu. Nah, mohon maaf nanti Bapak Ibu nanti akan digeser. Ini peraturannya itu seperti ada kolaborasi dengan aturan lama gitu. Jadi ada yang mengakomodir aturan lama. Nah, saya nggak ingin bercerita panjang lebar ke sana lagi tentang permen ini karena takut Bapaknya nanti bingung. Hari ini kita fokus dulu satu-satu. Hari ini kita fokus di
pemetaan. Jadi sekolah mana yang kosong di kecamatan Bapak dan Ibu. Kosong yang dimaksud bisa kosong, benar-benar kosong, bisa kategori menurut Bapak nanti Desember mau dikosongkan. Jadi beda ya. Kalau kosong itu existing hari ini sekolahnya PLT, kalau dikosongkan nanti pada saat pelantikan Bapak Ibu mau digeser kepala sekolahnya ke yang lebih besar gitu. Misalnya dia sekarang di sekolah kecil. Artinya kami minta sekarang sekolah mana yang mau diisi di bulan Desember gitu. Ya, jadi paham ya. Nah, itu aja mungkin jangan terlalu panjang, takut tambah bingung. Poin pertama tugas Bapak Ibu dalam izin ya. Poin pertama tugas Bapak Ibu, satu mendiskusikan, merencanakan, merumuskan, memetakan bersama TRI Ormitra ya, pengawas K3S dan PGRI, menentukan sekolah yang akan diisi sekitar bulan Desember 2020 atau setelah lulus kegiatan ini gitu ya, nanti pengangkatan. Satu itu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua nanti Bu Helia coba apakah calonnya itu langsung apa nanti di tahap berikutnya yang harus diinput sekarang calon kepala sekolahnya. Untuk yang terakhir di input tanggal 1 itu piloting yang 27, Pak. Sekolahnya saja. Iya. Nah, jadi tapi Bapak Ibu jangan ngumpulkan yang 27 semuanya karena itu kami langsung olah ke yang reguler ya. Nanti berarti untuk calonnya nanti ada kita kumpul lagi nanti calonnya. Kita zoom lagi. Sekarang mau fokus yang calon sekolah yang akan diisi. Jadi sekarang kita fokus Bapak Ibu menentukan calon sekolah yang akan diisi gitu ya. Diisi oleh yang baru ya, bukan diisi oleh yang mutasi. Jangan, oh ini nanti pindah sini, Bapak Ibu usulkan lagi sekolah itu, nanti kami pusing. Sekolah yang akan diisi oleh kepala sekolah yang baru, nah itu kalimatnya enak ini kayaknya. Kalau saya bilang, kumpulkan nama calon sekolah yang akan diisi, nanti Bapak Ibu opor, oh ini nanti pindah ke sini akan diisi oleh yang lama, oh ini bukan. Saya mintanya nama sekolah yang akan diisi oleh kepala sekolah yang baru. Meskipun sekolah itu sekarang ada kepala sekolahnya. Jadi jelas ya. Jadi meskipun sekolah itu hari ini kepala sekolahnya ada. Jadi nggak mesti harus sekolah yang kosong. Tapi menurut Bapak, sekolah ini gitu yang mau saya isi oleh sekolah yang baru. Gitu ya. Jelas gitu ya Bu Helia ya. Waktunya besok siang jam 12 siang ya, supaya ada waktu Bu Helia dan tim nanti untuk menginput. Ya, itu mungkin dari saya, Mangga. Nanti kalau mau tanya jawab saya juga masih on. Hari ini hari Jumat, kayaknya nggak akan terlalu panjang. Kita fokus di situ dulu. Masih banyak informasi, masih banyak program kerja kita berkaitan dengan BCKS. Ya, oh ya, mohon maaf satu lagi nih tuh saya lupa. Bapak dan Ibu, kemarin ada yang nanya ke saya, Pak, kok sekalian mumpung kumpul, Pak, kok pengawas sudah dibuka, kepala sekolah belum, penilik belum. Nah, ini supaya nyampe, kebetulan di sini kan meskipun di sini pengawas, kemudian K3S, tapi ada PGRI. PGRI bisa menyampaikan ke penilik mungkin ya. Penilik belum ada itu, karena penilik itu namanya sekarang sudah berganti sama dengan pengawas, pendamping satuan pendidikan. Kalau guru pendamping satuan pendidikan itu harus bersertifikat pendidik. Nah, penilik itu belum bersertifikat sehingga dianggapnya surplus. Jadi harus bersertifikat dulu yang sudah jadi penilik sekarang, nanti baru diangkat yang baru. Nah, yang kedua pengawas. Pengawas itu sekarang itu kita nggak bisa ngangkat pengawas madya. Kita hanya bisa mengangkat pengawas muda. Jadi karena dianggapnya sudah surplus, meskipun kekosongannya masih banyak pengawas seperti itu. Kenapa kami buka pengawas dulu kemarin? Untuk mengetahui, karena pertama, pengawas tidak dilarang atau tidak terikat dengan aturan KPU bahwa bebas bisa diangkat kapan saja. Yang nggak bisa itu hanya kepala sekolah dan kepala puskesmas. Yang kedua, pengawas itu punya sertifikat uji kom yang akan habis pada bulan Agustus. Yang ketiga, banyak
peserta yang lulus uji kom yang menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, kalau kita buka pengawas dulu, nanti akan kelihatan ada sekolah baru yang akan kosong. Kalau nanti dia itu kepala sekolah ini lulus pengawas gitu. Dan teman-teman pengawas nggak usah panik. Istilah pengawas itu masih berlaku sampai Desember 2025. Nah, jadi kita ikutin aja mekanisme dan aturan dari pemerintah. Apakah nanti kita itu akan jadi coach, apakah jadi pendamping seperti apa, tupoksinya nanti. Kita jalan aja, nggak usah panik. Jadi tidak ada istilah dihapus, mungkin direformasi mungkin ya tepatnya, bukan dihapus, direformasi, ini jadi ini tupoksinya begini gitu seperti itu. Jadi kita tetap itu ya. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, bahwa nanti ya saya memprediksi kita ini akan mungkin tiap bulan sesuai dengan tahapannya ini akan terus bekerja tentang BCKS ini. Jadi kita akan panjangkan, nanti kita akan komunikasinya. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu, nanti mangga kalau ada yang belum jelas tanya jawab ya, supaya nanti Bapak Ibu setelah merumuskan di kecamatan masing-masing benar-benar clear ya. Itu saja. Tadi saya dengar ada yang ngobrol di belakang, katanya kita hanya apa namanya? Ada yang 20, enggak, yang 20 itu piloting. Bapak Ibu, kita tetap sekarang itu 330 sesuai dengan yang kosong. Ya, kalau Bapak Ibu di situnya di kecamatannya itu ya, di kecamatannya itu sampai Desember tidak ada yang pensiun, tidak ada yang kosong, mangga nggak usah ngusulin, jangan maksain. Oh, ini disuruh ngusulin, diusulin, jangan. Jadi kalau sampai Desember di kecamatan Bapak Ibu itu tidak ada yang kosong, makanya nggak usah. Oleh sebab itu nggak usah. Kalau misalnya hari ini tidak ada yang kosong, tapi sampai Desember ada yang pensiun, itu Bapak Ibu punya lowongan 1 gitu misalnya. Pensiun 2, punya lowongan 2 gitu. Gitu ya. Makasih Bapak dan Ibu, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Tatim. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh tanya? Bapak Ibu izin dilanjutkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu, karena kita belum ke penjelasan teknis dan cara pengumpulannya ya. Mohon izin karena Pak Sekdes insya Allah hadir sampai tuntas ya Pak ya. Insya Allah ya, insya Allah nanti Pak Sekdes sampai di akhir kegiatan. Kak, untuk informasi TUK yang 27 piloting ini akan dilaksanakan di Bandung. Seleksi TUK-nya di Bandung, wajib di Bandung, tidak bisa di daerah. Kalau daerah ingin melaksanakan, maka TUK-nya boleh di daerah. Tapi khusus yang piloting, TUK-nya ada di Bandung. Yang nanti akan ditetapkan, kemarin informasinya ada SMA negeri yang akan ditunjuk oleh BPGTK untuk pelaksanaan TUK se-Jabar. Jadi bukan se-Kabupaten Sukabumi, se-Jawa Barat yang 674 TUK-nya di Bandung. Setelah dia lulus substansi dengan tes sebanyak 3 jam, baru tadi kata Pak Sekdis, yang lolos itu 2 kali lipat dari kuota sebanyak 54 orang itu akan mengikuti seleksi untuk BCKS, mendapatkan sertifikat BCKS sebanyak 110 JP. Itu tahapannya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika menentukan sekolah yang akan diisi oleh yang baru, maka selain menentukan sekolahnya, maka bisa juga mendorong guru yang ada di sekolah itu yang golongan 3C ke atas berdasarkan pasal 7 untuk didorong mengikuti seleksi BCKS nantinya. Itu ya Bapak Ibu. Atau bisa di kecamatan internalnya yang 3C ke atas didorong ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon perkenannya dengan form ini bisa membantu Bapak dan Ibu untuk segera menentukan di hari hanya tadi setengah hari ini dan setengah hari besok. Kalau Bapak Ibu tadi sudah menyimak, tidak hanya yang 20 dan 7 sekolah, ini semua sekolah yang akan diproyeksikan diisi oleh yang baru silakan. Mohon Pak Dasep bisa ditampilkan proyeksi pensiun atau kekosongan sampai Desember, Pak. Pak Dino boleh tadi ditampilkan salah satu kecamatan di mana nanti proyeksi pensiunnya sampai Desember.
Saya pilih Kecamatan Bantar Gadung saja, boleh. Untuk kekosongannya sampai Desember, Pak. Sekarang Bantar Gadung itu ada 2 yang PLT. Kalau sampai Desember, maka yang muncul adalah mohon di filter Pak yang pensiun sampai Desember. Tidak ada ya? 2025 nggak ada. Hanya ada di 2026. Artinya untuk Bantar Gadung, untuk sampai Desember ini boleh memetakan 2 sekolah. Boleh dilihat kecamatan yang lain Pak yang ada pensiun kepala sekolahnya sampai Desember. Izin Cirenghas, Bu. Cirenghas, Bu. Oh boleh. Santai Boleh ya. ya Pak. Kita sampling aja, mohon izin Pak. Ini untuk memudahkan Bapak Ibu saja. Ya mohon, Yan. Izin Cirenghas, Bu. Cirenghas Pak. Ada. Oke, siap. Cirenghas sampai Desember 2, ada Oktober Pak. Ah ya betul, Oktober Pak Dasep bisa ditampilkan. Hanya satu bukan? 2 ya? Untuk yang Oktober pensiun. 2 sekolah. 2 sekolah Bapak. Ya, 2 sekolah sama PLT 1, PLT Bu. 1. Nah ya. 1 Berarti- PLT di Cirenghas dan 2 kepala sekolah yang diproyeksi pensiun. Artinya Bapak boleh mendaftarkan 3 sekolah yang akan diisi sampai dengan Desember 2025 oleh kepala sekolah yang baru. Ya, jadi Bapak Ibu saya sangat harap kepada Bapak Ibu itu memiliki proyeksi seperti ini. Tercatat kepala sekolah yang akan pensiun sampai Desember. Kami sengaja membuat piloting seperti ini untuk membantu kita dalam menseleksi nanti. Jadi berapakah calon kandidat yang boleh masuk ke seleksi substansi nantinya gitu ya. Selain seleksi administrasi yang akan kita lakukan berdasarkan regulasi. Nah, ini Bapak Ibu jadi tidak 156 sampai Juni ya, nanti sampai Desember. Untuk outputnya format yang tadi yang sudah kami berikan, itu kami mohon perkenan diisi, itu online ya Pak ya, spreadsheet. Jadi tidak ada penyerahan ke kepegawaian, cukup Bapak Ibu mengisi online, kami akan mengunci seizin pimpinan. Jika sampai besok mohon izin Pak Sekdis, apa dikunci sampai jam berapa Pak untuk pengisian Pak? Pak Sekdis, apa masih ada di Ya, tengah? ya. Besok sampai jam berapa Pak ditutupnya? Sampai jam 12.00. Jam 12 siang Pak ya, bukan jam 12 Jam 12 malam. siang. Iya, Ya, baik. ya. Bapak Ibu kami berikan kesempatan sampai dengan jam 12 siang untuk mengisi link kebutuhan ya, link kebutuhan kekosongan sekolah yang akan diisi oleh kepala sekolah yang baru. Nah, Bapak Ibu, setelah nanti sekolah ada, betul kata Pak Seklis tadi, kita akan bertemu kembali ketika sistem KSPS sudah membuka peluang pendaftaran administrasi. Ketika Zoom kemarin, janji dari Kemendikdas baru akan muncul di layar ruang GTK para guru itu di Rabu minggu pertama, lebih tepatnya minggu pertama bulan Juni, perkiraan antara Rabu sampai Jumat, itu akan muncul menu untuk seleksi BCKS. Jadi Bapak Ibu untuk para calon hari ini memang belum muncul menu di ruang GTK. Ruang GTK ini pengganti PMM. Nah, nanti menu tersebut akan muncul di mana guru-guru akan memperoleh timeline-nya. Jadi tugas kami hari ini yang mendesak adalah mendaftarkan piloting dan mendaftarkan kandidat sekolah yang akan diisi di sistem KSPS. Seperti itu ya Bapak Ibu, kami mohon perkenannya, kami mohon waktunya, kami mohon kesediaannya untuk tepat waktu besok ketika jam 12 dikunci oleh admin, kita akan melakukan penguncian otomatis di formnya, berarti artinya hanya sekolah itu saja yang sampai jam 12 yang akan kita petakan baik untuk piloting maupun untuk reguler APBD. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya tambahkan apabila nanti ada rekan-rekan dari tim kerja UMPEK baik secara sistem ingin menambahkan informasi kami persilahkan. Berikutnya kami mohon juga kesediaan Pak Seklis, kita akan membuka sesi tanya jawab maksimal sampai pukul 10.30. Izin Pak Seklis boleh? Ya. Ya, mangga Bapak Ibu kami persilakan untuk raise hand terlebih dahulu.
Silakan Pak, gelar derajat dari PCPGRI kami persilakan Pak untuk menyampaikan pertanyaan. Mangga. 2020. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Pak Sekdis, Bu Helia, dan yang lainnya. Ini Pak, tentang Permendikbud nomor 7 tahun 2005, saya sudah paham tentang urusan yang Bapak paparkan, alhamdulillah. Cuman ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, karena PGRI itu menaungi beberapa, bukan hanya PNS saja, tapi di bawahnya ada P3K. Dari sini tentang Permendikbud nomor 7 tahun 2005, di pasal 7 ayat 1D, itu menjelaskan tentang jenjang karir P3K. Ini Pak, mohon penjelasannya tentang jenjang karir yang disebutkan di pasal 7 ayat 1D. Itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Supaya nggak lupa langsung aja dijawab ya. Ya, Pak. Jadi ada pasal berikutnya Pak. Jadi Bapak nanti teruskan baca. Ada pasal berikutnya. Itu P3K bisa jadi calon kepala sekolah bisa. Tapi di situ jika sudah tidak ada lagi. 8 tahun. 8 tahun. Jika sudah tidak ada lagi yang dari PNS-nya, kemudian sudah menjabat 8 guru tahun ya. selama 8 tahun. Jabatan ya, bukan sudah Ya. menjadi guru ya, bukan sudah menjadi guru, tapi Jabatan. sudah punya jabatan gurunya. Kalau kita itu Betul. jabatan guru itu disebutnya SK Ya. Japung. Ya. Jadi sudah punya jabatan guru. Bukan sudah jadi guru. Kalau sudah jadi guru itu dari honor begitu lulus dan begitu ngajar itu sudah jadi guru. Tapi sudah menjabat ya, sudah memiliki jabatan sebagai guru ya. Jadi itu sekarang itu kita akan mulai dari PNS 3C. Kalau kurang dari PNS 3C nanti kita akan masuk ke PNS 3B. Pertama kita akan mulai jaring peserta calon dari PNS 3C yang 3C. bersertifikasi, itu yang pertama. Kalau yang PNS 3C ke atas yang bersertifikasinya masih belum terpenuhi, artinya lowongannya masih banyak, kita akan jaring dari PNS 3C meskipun belum sertifikasi. Nah, kalau yang PNS 3C-nya masih belum bersertifikasi juga masih kurang atau enggak ada, kita baru turun ke PNS 3B. Ya, Pak. Kalau itu yang sudah bersertifikasi. Kalau misalnya itu tidak ada, baru kita ke P3K. P3K-nya juga yang sudah menjabat menduduki jabatan guru selama 8 tahun. Gitu ya. Jadi sudah secara hak sudah ada haknya, secara syarat menunggu kosongan ya. Kalau misalnya kita misalnya tahun ini kita guru itu PNS tinggal 3.000, P3K 3.500. Mungkin tahun depan guru tinggal 1.000 gitu. Mungkin tahun PNS ya. Mungkin tahun depannya lagi PNS-nya sudah tidak ada, sudah pada pensiun, tinggal P3K gitu. Ya. Bapak ya, siap. Jadi tidak ditutup pintu, cuman persyaratannya gitu ya. Siap Pak. Terima kasih Ya, Pak. ya. Nanti Ya, akan saya sama-sama, sampaikan Bang. kepada rekan-rekan P3K. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama, mari. Selanjutnya dari pengawas atau K3S PGRI Cirenghas, kami persilakan Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng Enjing, Pak Sekdis, Ibu dari Kepegawaian, Bu Haria, yang saya hormati, sama teman-teman semua, para pengawas K3S PGRI. Yang ingin saya tanyakan, tadi sudah jelas, memang ini satu kasus di Cirenghas, bahwa di Cirenghas itu ada, sampai Desember itu ada 3 sekolah yang kekosongan untuk kepala satuan pendidikannya. Yang ingin saya tanyakan, masalah tadi saya mohon maaf tadi terlambat, masalah penempatan Pak, masalah penempatan tadi untuk BCKS yang baru tadi, masalah penempatan yang baru, karena di Cirenghas itu kebanyakan itu yang bisa digeser itu adalah belum maksimal 2 tahun kebanyakan Pak. Jadi pada intinya sekolah yang baru sekolah yang ditinggalkan oleh kepala sekolah yang lama ini kebanyakan sekolah gemuk ya. Jadi sementara yang pergeseran mutasi-mutasi ini belum jangkap 2 tahun. Ini gimana Pak solusinya supaya tidak ramai di lapangan? Itu saja mungkin, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya betul, tadi saya sudah jelaskan ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan sekolah yang kosong itu adalah sekolah besar. Sehingga Bapak dan Ibu akan mengusulkan mutasi dulu, kemudian hasil dari mutasi itu nanti akan diisi oleh yang baru. Tadi sudah saya kasih contoh, tapi itu akan terkunci juga. Manakala yang Bapak Ibu akan geser itu usianya sudah memasuki 59 tahun. Karena di dalam aturan itu yang 59 tahun itu tidak bisa jadi PLT dan tidak bisa dimutasi. Atau, nah tadi saya nggak sampaikan, atau itu kan tadi salah satu contoh. Atau dia belum 2 tahun di situ nggak bisa digeser. Sehingga Bapak itu nanti akan punya sekolah besar yang kosong yang akan diisi oleh yang baru gitu. Kalau memang sudah tidak ada lagi, makanya dipilih yang kecil dari yang besar gitu. Jadi bukan ya, kalau yang kecil dari yang kecil nggak punya Bapak gitu. Di antara yang besar kosong itu dua itu mana yang kecilnya gitu. Jadi Bapak udah nggak punya pilihan gitu, kecuali yang menggeser siapa yang masih bisa digeser. Kalau memang sudah tidak ada yang bisa yang digeser, maka itu ikhlaskan itu buat rezeki milik buat yang baru gitu Bapak. Gitu Pak. Artinya sekolah yang besar sebaiknya tidak masuk ke daftar yang akan dipetakan gitu ya Pak ya. Karena memang nanti akan ada bisa jadi mutasi-rotasi terlebih dahulu gitu. Begitu mungkin Pak Sekdis? Rotasi mutasinya dia nggak bisa katanya karena belum 2 tahun. Belum 2 tahun. Ya. Belum Belum 2 2 tahun. tahun. Belum Ya, 2 tahun. jadi maka yang kosong itulah yang akan Bapak laporkan. Tapi itu kan kalau sampai bulan apa mereka? Kan kita itu nanti akan ada pemetaan sampai 2 Desember ya. Sampai Desember Ya. itu belum 2 tahun. Sampai Desember belum Pak. Kalau untuk yang 2 tahun di Desember ini adalah mereka yang GP yang dilantik tanggal 28 Desember Pak. Yang 75 orang. Ya. Berarti kalau yang belum 2 tahun itu berarti Bapak nanti cari yang sudah 2 tahun meskipun Bapak berubah strategi. Tadinya mau disisakan yang kecil berarti yang agak kecil berarti. Kalau yang agak kecilnya nggak ada, yang agak besar berarti gitu. Digesernya gitu. Oh iya ya. Terima kasih, Ya, makasih. ya, Terima kasih. Iya. Jadi untuk kebutuhan pemetaan tetap didaftarkan 3 ya Pak ya, karena kekosongannya sampai Ya, Desember. didaftarkan 3. Tapi nanti yang 20-nya itu nanti kami yang menentukan dengan berbagai pertimbangan. Misalnya di kecamatan itu kekosongannya terlalu tinggi, maka kami akan pilih untuk ikut piloting supaya kuotanya dapat double, piloting dapat, reguler dapat gitu. Insya Allah gitu. Jadi kalau misalnya Ya. kekosongannya cuma 1, mungkin nanti kita lihat gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Sekri. Selanjutnya Pak Suhenda dari pengawas Kalibener, kami persilakan Pak. Nggak ada suaranya loh. Pak Suhenda ada suaranya Pak? Kalau enggak kita akan bergeser ke yang berikutnya. Mohon izin Pak Sekdis, ini ada beberapa kecamatan yang sudah mulai mengisi form. Ya. Namun ada kecamatan yang mengisinya di form kecamatan yang lain. Itu udah sesuai seat ya Bapak Ibu. Tolong dicari seat kecamatannya. Jangan mengisi di kecamatan yang bukan binaannya. Karena kita sudah per seat Pak. Jadi kita akan melihat proyeksi kekosongannya sudah per kecamatan. Ya. Tadi sudah kita update. Tidak Berikutnya dulu, Bu. Pak Suhenda sudah Tidak ada. dulu. Pak Suhenda Tidak. sudah hadir. Oke, belum muncul suaranya ya Pak Suhenda. Kita Tidak, geser dulu. Tidak, Bu. Sebentar, bergeser dulu ke Pak Ocang. Ini sudah berdasarkan antrian pertanyaan. Pak Ocang Mulyadi, maka kami persilakan. Maksud anak-anaknya, tapi maksud priorisasinya sampai berapa tahun di sekolah itu? Assalamualaikum. Apa 2 periode kan tadi udah rapat, Pak? Mangga Pak Ocang dulu, mangga Pak Ocang. Pak Atau Ocang Abdi suaranya belum muncul Pak. Update Kita kali benar atau Bu? sebentar ya Pak ya, ini antrian di atas kita dulu yang Oh, raise ya. hand. Pak Ocang suaranya sama, tidak muncul karena masih di unmute. Pak Ocang mangga.
Kosong, Pak. Kosong nggak ada suaranya, Pak Ojang. Lanjut dulu ke Pak Tariana. Mangga, Pak Tariana. Oh iya, sok mangga tuh Pak Ojang dulu. Mangga, ada Pak, silakan. Nah, Pak, HTTPS, foto-foto. Baik, terima kasih Pak Ojang. Betul banyak sekali itu kemarin ada yang sudah ikut, sudah sampai wawancara tapi gugur ya karena beda formasi ya. Ketika kita buka formasi profesional ternyata penggerak masuk. Yang pertama Bapak, hari ini kita akan fokus ke sekolah ya, belum masuk ke calon ya, belum. Nanti ada pertemuan berikutnya kita yang ke calon. Terus yang kedua, Bapak di aturan baru itu, Bapak mungkin udah baca, tadi udah bilang udah paham, ini udah baca. Itu di klausul paling bawah itu ada bacaannya bahwa dengan diberlakukannya aturan ini, maka peraturan sebelumnya itu menjadi tidak berlaku. Jadi kebijakan apapun yang kita keluarkan berdasarkan aturan lama itu menjadi tidak berlaku. Tapi nanti coba kita pertimbangkan. Nanti makanya tadi saya bilang, Bapak selain pertemuan massal dengan Zoom atau rapat dinas, kita akan terus bangun komunikasi dengan 3 mitra ini ya, dengan pengawas K3S dan PGRI. Nanti kalau masalahnya masalah per kecamatan bisa Bapak langsung datang nanti nemuin kami, kita diskusikan bersama. Insya Allah lah Bapak jangan sampai ada yang dirugikan, tapi dengan catatan kita juga tidak melanggar aturan. Untuk hari ini kita fokus di nama sekolah dulu ya, nanti orangnya kita diskusikan. Masih panjang Bapak insya Allah. Kalau yang 3B terus terang saya tidak bisa karena itu sudah dikunci. Sebenarnya kebijakan 3B itu bukan kebijakan 3C itu bukan kebijakan baru, kebijakan lama dari Menpan. Cuma kemarin khusus 3 penggerak itu 3B. Dan basis kekosongannya bukan basis kecamatan, bukan kekosongan di Pidolok, tapi kekosongan di Kabupaten Sukabumi. Bapak nggak apa-apa, nanti Bapak itu kita diskusikan, nanti kita diskusikan kemudian ya. Ini sekarang kita fokus di Sudah tahunan, 8 tahunan sawah ya. itu Pak ya. Ya, baik. Ya, baik. Untuk yang lain, mohon maaf karena ini sesi diskusi. Mohon yang tidak bertanya bisa di-unmute ya, Bapak Ibu, biar nggak bocor suaranya. Mohon izin Pak Sekdis, ini untuk kesepakatan Pak, untuk yang dihitung sampai Desember itu apakah TMT sampai 1 Desember atau sampai 31 Desember Pak? Karena mengingat ada guru penggerak yang 2 tahunnya itu pas di tanggal 28 Desember. Mohon izin Pak Sekdis untuk keseragaman Kekosongan Desember kemungkinan ya mungkin pelantikannya bisa di Januari. Kalaupun nanti ternyata dia itu belum 2 tahun kan nanti pelantikannya bisa bergelombang, yang penting diseleksinya sekaligus. Nanti ada yang mungkin ada yang dilantik bulan Desember, ada yang dilantik bulan Januari. Nanti yang penting itu kita
seperti pernah terjadi sebelumnya. Jadi nanti tidak ada kendala dari aturan KPU. Jadi Iya. bebas kita nanti bisa mengangkatnya per bulan bisa nanti gitu. Oh iya. Nanti Artinya proses untuk seleksi. untuk pengisian form ini boleh sampai 31 Desember 2025 Ya, ya, Pak ya? ya, sampai Ya. 31 Desember. Ya, jadi Bapak Ibu silakan disepakati kita pengisian form ini sampai dengan TMT kepala sekolah tersebut atau sekolah tersebut 31 Desember 2025. Berikutnya kepada Pak Taryana kami Artinya persilahkan. kosongnya di Januari dia. Kosongnya per tanggal 28, Pak. 28 Per- Desember. 28 Desember itu Nggak 2 bisa tahun pas, kekosongan kosongnya 28, kekosongan kekosongan sekolahnya 1 Januari betul, Pak. Untuk Ya, proyeksi pelantikannya 1 Januari, Pak. ya, Iya. Jadi sepakat ya Pak ya 31 ya. Desember. Pak Taryana kami persilakan Pak langsung kepada pertanyaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sekdis dan Bu Helia, mohon izin satu pertanyaan saja Pak Sekdis berkaitan dengan kepala sekolah yang baru 1 periode belum memiliki sertifikat kepala sekolah Pak. Apakah tahun sekarang akan diikutkan untuk lihat karena hasil Zoom dengan Kemendikbud, jika sekarang tidak ikut, maka di periode kedua tidak berhak lagi menjadi kepala sekolah karena tidak memiliki sertifikat JKS, dan yang kemarin itu yang golongannya 2B. Di Sekolah ada 3 orang yang angkatan kemarin yang belum memiliki sertifikat kepala sekolah. Itu saja mungkin Pak Sekdis dan Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Di dalam aturannya itu yang tidak memenuhi syarat di dalam 1 periode dengan menghitung masa jabatan kepala sekolahnya, dia itu sampai selesai 1 periode, sampai selesai 1 periode. Nah, kami punya strategi, kami punya cara nanti teman-teman yang sekarang sudah jadi kepala sekolah tapi belum punya sertifikat BCKS atau yang diangkat dari guru profesional, nanti akan kami anggarkan untuk pendidikan dan pelatihan. Jadi akan ikut itu nanti ya. Nanti kami coba nanti masalah ini akan kami sampaikan ke Kemendikbud. Karena yang reguler pun nanti belum sampai punya sertifikat. Mungkin nanti bisa kita gabung dengan yang reguler. Karena nanti kita buka yang reguler ya. Siap Pak Sekdis, siap. Ya, sama-sama. Selanjutnya Pak Denny Martiana kami persilakan Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Sekdis beserta yang kepegawaian. Begini Pak, di Kecamatan Cisaat itu sampai dengan Desember 2025 itu ada 5 kekosongan. Pada saat ini PLT itu ada 4. Yang nanti pensiun di bulan November itu 1. Ya. Berarti sampai dengan Desember 2025 Kecamatan Cisaat itu ada 5 kekosongan. Di antaranya ada 4 sekolah yang besar, ya, 1 yang kecil. Ya. Nah, sekolah yang besar itu seperti SD Cisaat, SD Sawah Lega, Mangkalaya 2, ya, terus SD Babakan Pari. Nah ini Pak, sebelum kami melakukan pemetaan ini, apakah bisa kami melakukan rotasi dulu, ya, untuk mengisi sekolah-sekolah besar, ya. Takut tadi seperti Pak Ade, ya, dari Cirenghas, ada ya kecemburuan dari yang sudah lama menjadi sekolah ada yang 4 tahun. Bahkan itu kalau dimutasi sesuai dengan persyaratannya lebih daripada 2 tahun. Mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Denny. Saya tadi lupa menyampaikan tuh pertanyaannya bagus. Betul, nanti kita rencana di bulan Oktober itu kita akan ada mutasi rotasi. Ya tadi saya lupa menyampaikan. Nanti sekitar bulan Oktober itu. Kenapa bulan Oktober? Karena itu adalah batas undang-undang KPU ya, kita udah dibolehkan. Tadi saya lupa menyampaikan itu. Program kita ke depan itu setelah selesai pemetaan ini kita akan melakukan pemetaan mutasi rotasi, itu diperkirakan sekitar bulan Oktober. Ya, makasih diingatkan Kang Denny. Ya, siap. Ya, terima kasih Pak. Ya, mari. Jadi tadi saya juga seiring dengan instruksi Pak Sekdis ya Pak ya, form yang diisi oleh Bapak nanti itu adalah proyeksi setelah diisi oleh yang mutasi ya Pak ya. Jadi nanti keterangan sekolah yang diisi adalah keterangannya mutasi. Mutasi kepala sekolah. Jadi yang muncul di form Bapak Ibu itu bukan yang kosong tapi adalah yang akan diisi oleh yang baru. Ya, berikut
Ya, Pak Mansur Yatin, kami silakan untuk yang ini di unmute. Mangga Pak Terima Mansur kasih. Yatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi saya hormati wabarakatuh. Pak Sekdis dan juga Ibu Helia. Saya dari PC PGRI Cidolog, Pak. Mohon izin untuk bertanya terkait dengan informasi tadi bahwa kepala sekolah yang baru yang belum genap 2 tahun itu belum bisa mutasi, Pak ya. Bagaimana kasusnya kalau seperti ini, Pak? Di sekolah yang beliau tempati itu terjadi merger gitu kan. Apakah bisa untuk mutasi atau tidak? Jadi awalnya gini, Pak. Ada putra daerah dari Cidolog yang diberikan tugas tambahannya, kepala sekolahnya di kecamatan lain gitu kan. Beliau itu ingin pindah lagi, tetapi beliau itu memang belum genap 2 tahun. Tetapi saat ini sekolahnya itu di merger. Nah, seperti itu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini bagus pertanyaannya ya. Tadi juga saya sama lupa menyampaikan. Jika di kecamatan Bapak dan Ibu itu ada kekosongan, tetapi Bapak dan Ibu berencana menarik kepala sekolah dari kecamatan lain, nih makasih nih diingetin. Tadi saya lupa ngebahasnya nggak ini. Karena materinya tadi nggak ini ya, saya nggak punya teks, jadi saya itu. Kalau misalnya ada kepala sekolah yang Bapak Ibu mau tarik dari luar, kekosongannya 1, mau ditarik 1, maka Bapak dianggap kekosongannya 0 ya. Jadi tidak dianggap kekosongan 0. Khusus untuk sekolah merger, sekolah tutup, sekolah bencana itu bebas, bisa dimutasi kapan saja termasuk gurunya. Jadi itu ada di dalam aturannya ya, di dalam aturannya termasuk P3K pun boleh itu kalau khusus untuk sekolah yang di merger, sekolah yang tutup, sekolah yang terdampak bencana, itu boleh dimutasi semuanya. Kepala sekolahnya boleh, gurunya boleh, P3K pun boleh. Meskipun ada aturan P3K nggak boleh mutasi. Tapi untuk itu boleh, ada pengecualian. Ya, makasih, jelas itu ya, makasih. Nanti di data kalau ada yang mau ditarik dari luar, saya setuju kalau ada putra daerah tarik aja supaya ini ya, gitu. Nah, bahkan nanti saya berencana kalau tapi kita belum masuk ke tahapan personal calon BCKS-nya, bahkan nanti saya akan kasih afirmasi bagi ada sekolah yang terisolir, kemudian calonnya itu dari daerah situ supaya ini Pemda nanti itu kan saya kasih afirmasi. Catatan bagi semua, mumpung saya ingat takut lupa, seluruh proses tahapan ini tidak dipungut biaya. Kalau ada orang dari dinas, orang dari tim sukses, orang dari dewan, orang dari siapapun itu yang minta uang untuk bisa jadi ini, tolak ya, karena ini tidak dipungut biaya ya Bapak Ibu ya, supaya jelas gitu. Nah, jadi itu nanti teman-teman supaya informasinya jelas disampaikan. Kalau ada yang masalahnya, ini saya anggap masalahnya kasuistik, boleh nanti ketemu kami di dinas, boleh ini untuk untuk yang mutasi lintas itu nanti, atau yang afirmasi yang calon dari daerah terisolir. Ya, makasih diingatkan. Ya, lanjut. Ya, terima kasih Pak Sekdis. Untuk berikutnya Pak Budianto Aspari. Pak Budi ini dari penilik bukan Pak? Penilik Ketua PGRI Cabang Surade, Bu. Oh iya, sebagai Ketua PGRI ya Pak ya. Maka silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Kadis, Belia, dan rekan-rekan semua. Yang pertama Surade itu rencana kekosongan itu 6. Hanya 1 Pak, di rencana itu kepala sekolahnya mau mutasi ke kecamatan lain. Apakah itu juga harus diperhitungkan jadi 7 atau tetap 6 saja yang memang sekarang sudah kosong gitu. Yang kedua Pak, untuk ini memang kami dari K3S pengawas mau merotasi. Tadi saran dari Pak Kadis itu yang sudah 2 periode, lebih baik mungkin sekarang dilaksanakan yang 8 tahun sekalian gitu Bu. Yang ketiga Pak, ini untuk BCKS, mohon maaf tadi kan golongan itu disampaikan 3C minimal. Apakah batas usia juga masih berlaku aturan lama yang 56 begitu? Yang terakhir ini Bu tentang mutasi P3K. Karena di Surade itu ada P3K yang bidang studinya sama di satu sekolah. Apakah sekarang sudah ada regulasinya untuk mutasi P3K? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Budi. Kalau untuk yang mau keluar ya,
kita belum bisa menyatakan kosong sebelum ada pernyataan dari PGRI ke pengawas dan K3S kecamatan yang akan menerima gitu. Jadi takutnya gini, ketika Bapak menghitung itu adalah kekosongan, tetapi di kecamatan sana dihitungnya itu adalah untuk yang baru. Jadi harus, makanya tadi saya bilang kalau yang sifatnya kasuistik nanti Bapak dengan itunya ketemu dengan saya atau dengan tim di kantor ya, karena saya nggak bisa bilang oh itu kosong. Ya, mau pindah kemana dia? Pindah ke Cisaat misalnya. Oh nggak bisa, di Cisaat itu sudah ada ini gitu. Jadi harus itu diselesaikan dengan musyawarah mufakat ya Pak Budi ya. Untuk sementara itu belum dikatakan kosong, belum dikatakan kosong ya. Jadi yang dikatakan kosong itu adalah yang PLT hari ini dan yang akan pensiun. Nah, atau yang akan ditarik. Kalau yang akan ditarik itu artinya sudah pasti di kecamatan itu diterima. Kayak tadi saya bilang saya kasih afirmasi bagi daerah-daerah tertentu gitu untuk kembali ke asal. Tapi kalau misalnya untuk keluar, saya nggak bisa jamin apakah di tempat yang dituju itu diterima, bukan diterima, maksudnya kosong apa enggak gitu. Jangan-jangan petanya jangan sampai bentrok gitu ya Pak Budi ya. Jadi untuk sekarang yang kondisi existing ya. Yang P3K, Pak Budi, yang P3K, yang memang ini di luar ini ya, mutasi guru itu di luar konteks ini, tapi nggak apa-apa, mumpung Bapak bertanya, ya buat informasi aja. P3K yang bisa direlokasi namanya, kalau mutasi itu nggak ada istilah mutasi ya, dan direlokasi, ditempatkan ulang, itu adalah yang penempatannya oleh Kemendikbud kemarin pada tahun 2022, itu bisa. Atau P3K yang berada di sekolah yang merger, di sekolah yang terjadi penumpukan bahasa Pak Budinya itu tadi, atau bahasa kementeriannya itu yang beban kerjanya tidak terpenuhi. Itu sudah didata itu kalau itu P3K. Kemarin sudah masuk berkasnya ke kami yang P3K ya. Tapi kalau mutasi biasa belum ada regulasinya. Tapi kalau yang relokasi sudah ada relokasi apa namanya? Regulasinya. Gitu ya Pak Budi ya. Pak, termasuk ini Pak, kan surat itu sekarang berarti tidak dihitung 7, dihitung 6 karena tadi yang satu yang mutasi belum ada. Termasuk yang melamar masuk ke Surade juga jangan diperhitungkan berarti Pak ya. Karena ada 2 kepala sekolah dari kecamatan lain yang ingin mutasi ke Surade, berarti itu juga jangan dihitung ya Pak. Tetap aja 6 kita. Kalau misalnya sama Suradenya diterima seperti tadi di Cidolok, ya itu dihitung kalau di Suradenya diterima. Tapi kalau keluar, saya harus pembicaraannya dengan tujuan sekolah tujuan, karena yang menentukan itu adalah kecamatan tujuan Pak. Kalau menerima kan Bapak pasti menerima. Kalau kata Bapak hari ini saya nggak terima ini karena ada calon itu ya enggak gitu. Intinya saya ingin demokratis. Kalau kata Bapak diterima berarti dihitung, enggak dihitung. Kalau kata Bapak tidak diterima ya tidak dihitung gitu. Siap Pak. Ini yang terakhir Pak. Ya untuk yang terakhir ini walaupun masih lama mungkin untuk penempatan. Kemarin kita mengajukan 20 alhamdulillah Surade masuk. Hanya kemarin itu ada beberapa yang tidak sesuai dengan harapan kita Pak dalam penempatan. Dari kita itu sudah musyawarah, ini itu sudah kami pikirkan untuk kebaikan gitu. Ternyata ada beberapa yang tidak sesuai yang kami ajukan. Untuk kedepannya mohon sesuai dengan ajuan dari kecamatan Pak. Terima kasih Pak. Untuk yang itu nanti kita diskusikan lagi, kita fokus di sekolahnya dulu. Kalau penempatan itu kami punya banyak pertimbangan Pak. Jadi ketika Bapak sifatnya usulan, maka kami memutuskan apakah usulan Bapak itu di ACC semua, di ACC sebagian, atau tidak di ACC sama sekali berdasarkan pertimbangan. Misalnya gini, Bapak mengusulkan si A di sekolah 1 gitu misalnya. Ternyata kami punya track record bahwa si A di sekolah 1 itu tidak kondusif, maka kami geser ke sekolah 2. Tapi tidak semua. Usulan dari Bapak Ibu itu kami ACC kecuali yang kasuistik gitu ya. Dengan kami banyak pertimbangan ya. Nanti kita bicarakan lagi masalah penempatan masih jauh ya. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu mohon perkenan ya, kita fokus bagaimana pengisian sekolah ya, tentang penempatan dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan kita pasti akan banyak lagi pertemuan tambahan yang lain yang sekiranya kita butuhkan terkait pelaksanaan BCKS ini secara tuntas. Mohon izin ya Pak Sekdes, ini masih banyak sekali yang bertanya juga Bapak Ibu. Kami ingatkan untuk form sudah ada di format ya. Untuk form sudah ada di kolom chat ya Bapak Ibu. Untuk yang tidak tahu formnya juga ke Pak Ketua KKPS. Mohon izin Bapak Ibu, kecamatannya sudah diplot ya.
Bapak Ibu tinggal menggeser, tolong kecamatan yang lain jangan mengisi di kecamatan yang namanya berbeda. Mohon maaf, barusan ada yang misalnya kecamatan Cisaat di kecamatan Kudampit ya misalnya ya. Ini barusan sudah ada terdeteksi beliau ngisi data sekolahnya di kecamatan yang lain. Mohon Bapak Ibu silahkan di formnya digeser nama kecamatannya sudah ada. Kenapa kita tidak jadi ke bawah untuk bikin spreadsheet-nya? Karena akan ada yang ketimpah data, takutnya tidak ada yang muncul. Kalau per kecamatan nanti ketahuan mana kecamatan yang sampai dengan waktu yang sudah ditetapkan sudah masuk dan mana yang kecamatan yang belum masuk. Jadi mohon ya, mohon apa namanya perkenannya untuk jangan sampai salah mengisi format yang sudah kita siapkan. Bu, Sebelum ke yang raise hand, kita izinkan dulu nih yang dari kolom chat apa Cidahu, Pak Ya, Ade, apakah ya, masih ya. ada di Ada, tengah-tengah kami? siap Bu. Silakan Pak Ade, Oke, silakan. terima kasih Bu atas waktunya. Di Cidahu ini kan ada kekosongan 4 Bu ya, kekosongan 4. Namun kemarin ada masuk orang guru yang masuk list daftar calon pengawas. Apakah dari 5 yang atau bagaimana ini Bu? Asalnya 4 yang kosong, cuma kemarin masuk daftar calon pengawas 1 orang atas nama Pak Pandi. Mohon penjelasannya, Bu. Ya, mangga Pak Sekdis. Ya, makasih. Kalau yang masuk list pengawas, kami minta kesediaan dia itu apa lanjut atau tidak gitu ya, karena memang pengawas itu tidak ada seleksi substantifnya ya, tapi tetap melalui aplikasi itu boleh Bapak kasih apa namanya dihitung sebagai kosong, tapi Bapak kasih keterangannya calon pengawas gitu, sehingga nanti kami bisa pertimbangkan dan memberitahukan Bapak secepatnya apakah dia lulus apa tidak gitu, karena kan seleksinya lebih dulu lulus pengawas daripada lulus BCKS. Sekarang kan kita baru pemetaan sekolahnya. Nanti kalau misalnya setelah BCKS dia tidak lulus, maka kami akan beritahukan bahwa kekosongan Bapak tidak segitu gitu. Jadi bisa berubah. Jadi tetap Sekarang kekosongan sementara Bapak itu kekosongan 5 ya. dianggap saja dia itu kosong. Tapi dia jabatannya kepala sekolah ya Pak ya? Iya, ya. Kosongnya kan 4. Ada calon 1 Ya. dianggapnya 5 yang kosong Pak ya? Ya, dianggapnya 5, tapi kasih keterangan dia calon pengawas. Oke, siap. Siap Pak. Ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Wawan Siswanto dari Cilacap, mangga Bapak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Di Cilacap ini untuk tahun 2025 sampai dengan bulan Juli itu ada 3 kekosongan gitu. Tapi yang 1 masih aktif sampai bulan Juli tapi gitu ya. Itu masuknya ke kalaupun mau mengajukan calon kepala sekolah itu ke piloting yang 20 orang itu ya Pak ya? Ya Bu ya. Gini Bapak, kita tidak memisahkan, Bapak itu tidak diinstruksikan untuk memisahkan mana piloting mana reguler. Bapak usulkan semuanya, nanti kami yang menentukan piloting yang 20 gitu. Kami akan pilih 20 gitu. paten. Ya. Kami akan pilih 20 paten. Iya, iya. Ya, sebetulnya untuk tahun 25 hanya 3, tapi kalau yang 2026 itu ada 5 Pak yang mau pensiun gitu. Jadi belum bisa didata itu ya Pak ya. Ya, kita fokus sampai 31 Desember 2020. Siap. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu untuk yang bertanya mohon bisa ke kolom chat Zoom aja ya biar kebaca karena ada yang beberapa bertanyanya ke WA. Jadi biar kami bisa memberikan jawabannya seragam kepada semuanya ya. Bapak Ibu silakan pertanyaannya bisa dialihkan di kolom chat, jangan ke WA kalau bisa. Berikutnya kepada Pak Udep dari Pelabuhan Ratu, Pak. Enggak, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon ini penjelasannya mengenai pengangkatan kepala sekolah, Bu ya. Kaitannya yang pertama memang seperti yang dipertanyakan oleh Kecamatan Sukaraja tadi ya, tentang guru penggerak Bu, yang guru penggerak memang itu pada saat itu tidak jadi dicoret karena memang pada saat itu pengangkatan guru profesional Bu ya.
Sehingga yang guru penggerak itu tidak jadi diangkat. Nah, kemudian yang kedua, Bu, ini menyangkut Kecamatan Pelabuhan Ratu ya. Hari ini terjadi 3 kekosongan. Nah, rencana yang bulan Juni ada 1 jadi 4, Bu. Maksudnya begini, Bu. Jadi kalau misalnya di kecamatan kami tidak cukup untuk calon kepala sekolah, karena dari lapangan yang ada itu mungkin dilihat kesiapannya ya. Untuk pesertanya gitu, Bu. Apakah memang bisa itu mengambil dari kecamatan, Bu? Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga warahmatullahi Pak wabarakatuh. Sekdis. Ya, terima kasih Kang Udet. Jadi memang untuk pesertanya itu diusulkan, belum ke peserta ya, cara kekosongan dulu diusulkan. Nanti kita akan zoom lagi tentang pendataan peserta. Bagi kecamatan yang tidak ada pesertanya atau peminatnya, tidak diperkenankan mengusulkan calon dari kecamatan lain, tetapi biarlah kecamatan lain yang mengusulkan tempatnya nanti kami yang tentukan. Jadi misalnya gini, kekosongan di kecamatan A 3, dia bisa mengusulkan 6 gitu misalnya. Nah, 6 ini nanti ada 3 yang akan ditempatkan di tempat lain. Bisa saja kami tempatkannya di Pelabuhan Ratu kalau kosongan, karena Pelabuhan Ratu 03 tapi tidak mengusulkan calon gitu. Jadi tidak diusulkan oleh kecamatan calon, tetapi tidak diusulkan oleh kecamatan yang kosong peserta, tapi diusulkan oleh kecamatan asal calon ya. Yang Baik. untuk guru penggerak itu tidak ditutup ke peluangnya, yang dibubarkan itu adalah programnya. Guru penggerak tetap berkesempatan untuk mengikuti menjadi calon kepala sekolah dengan catatan terjadi perubahan pangkat golongan dari 3B yang ke 3C. Jadi yang 3B belum bisa sampai dia menjadi 3C. Ya, baik. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Kita ada Ya, masih terima ada kasih, Bu. 8 menit lagi. Pak Asep Suswandi, mangga Pak, kami persilakan langsung kepada pertanyaan. Pak Asus, mangga Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hampir sama pertanyaan seperti Pak Budi dari Surade mengenai ada kepala sekolah yang mau mutasi keluar. Tapi tadi kata Pak Sekdis, mohon izin, kita harus koordinasi dulu dengan kecamatan yang kepala sekolah tersebut yang akan tuju. Bagaimana kalau waktunya besok kan sampai jam 12. Jadi kira-kira bagaimana solusi yang terbaik? Apa tadi sekolah tersebut dikosongkan ataukah kami harus koordinasi dulu dengan kecamatan yang akan dituju oleh supaya tidak ada mispersepsi, karena kemarin saja sudah ada yang tahu informasinya Sukabumi itu kuotanya berapa dan siapa saja. Nah, padahal yang dimaksud di sini itu adalah kuota sekolah, bukan kuota pelamar ya. Ini Bapak Ibu sebagai informasi, nah Sukabumi ada di bagian keempat. Berdasarkan data Dapodik, untuk proyeksi pensiun dan data di mereka itu sampai tahun depan itu ada 300 sekolah. Kita langsung fokus ke kanan di ujung. Jawa Barat dari 5.000 guru itu hanya diberikan angka di bawah totalnya, di bawah Pak, paling ujung ke bawah terus. Di sana ada total kuota Jawa Barat untuk piloting ini sebanyak sekitar 674. 674 itu untuk jenjang Dikdas dan Dikmen. Jadi kalau ada yang tahu kuota Jawa Barat ini, kenapa Sukabumi hanya diberikan 27, itu sudah berdasarkan presentasi yang sudah dihitung oleh BBGTK. 28 itu terdiri dari 27 sekolah Dikdas, SD SMP, dan 1 sekolah Dikmen. Nah, ini untuk menjawab ya Bapak Ibu, ini piloting Jawa Barat untuk mengisi 5.000 kuota piloting nasional. Nah, cukup Pak Din. Ini hanya informasi saja kepada rekan-rekan semua, kepada Bapak Ibu semua untuk meredam. Kenapa kita hanya diberikan segitu? Ini bukan meminta, tapi sudah terplotting oleh kementerian. Yang kedua, izin Bapak dan Ibu, kita sudah punya data
proyeksi pensiun tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sekdis. Kondisi hari ini kekosongan sampai dengan bulan Juni itu adalah 156 sekolah. SPGRI menentukan sampai dengan proyeksi, kalau Pak Sekdis tadi meminta sampai Desember, berarti sampai Desember. Yang pensiun, kemudian yang PLT sekarang, apakah memang sekolah itu akan diisi oleh BCKS baru atau akan diadakan mutasi terlebih dahulu kepada sekolah-sekolah. Nah, berarti kekosongannya adalah sekolah yang nanti akan diisi oleh sekolah yang baru. Bapak Ibu silakan dicek di kolom chat. Kami sudah menyediakan form untuk Bapak Ibu olah. Sederhana sekali ya Bapak Ibu. Nah, yang harus Bapak Ibu munculkan adalah yang pertama, NPSN sekolah yang akan menjadi target diisi oleh kepala sekolah baru. Yang kedua adalah nama sekolah. Pencatatannya harus sama dengan NPSN. Kalau di NPSN pakai negeri, maka nama sekolahnya pakai negeri. Kalau di NPSN angka dulu, nah itu sudah sesuai ya Bapak Ibu, tinggal cek aja. Itu secara otomatis seharusnya pengisian NPSN itu nama sekolah sudah yakin benar. Yang ketiga adalah kecamatan, ini wajib karena ada nama sekolah di beberapa tempat namanya sama dan berbeda kecamatannya. Kami sengaja memunculkan alasan rencana pengisian oleh BCKS. Nah, kami dari form yang disediakan oleh Kemendikbud itu hanya ada 2 pilihan. Selain 2 pilihan ini tidak diizinkan di input. Yang pertama adalah kepala sekolah di sekolah ini meninggal. Yang kedua adalah mutasi. Jadi Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk menetapkan. Contoh, hari ini misalnya yang kosong di Kecamatan Kadudampit itu PLT itu adalah SDN 3 Cibunar. Namun ternyata di kecamatan tidak ingin sekolah ini diisi oleh yang baru karena ini dengan latar belakang yang banyak gitu ya Bapak Ibu, entah itu siswa, entah itu dan lain sebagainya, SDM dan lain sebagainya. Maka sekolah ini nanti akan diisi oleh mutasi. Akhirnya sekolah ini tidak didaftarkan untuk diisi yang baru. Maka yang ditetapkan misalnya SDN Sungapan yang akan diisi. Maka disinilah yang tempat diisi. Boleh dibantu Pak Dino untuk diketik NPSN-nya 1, 2, 3, 4 aja. Nama sekolahnya SDN Sungapan, kecamatannya Kadudampit. Alasannya adalah mutasi kepala sekolah. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi, Bapak dan Ibu itu melalui form ini sederhana saja. Walaupun yang kosongnya tadi saya ingatkan, walaupun yang kosong saat ini yang di PLT adalah sekolah A, tapi sekolah A ini tidak ingin diproyeksi untuk diisi yang baru, silahkan tampilkan sekolah yang lain yang memang akan dilelang, tadi kata Pak Sekdes itu untuk kelompok yang baru. Bapak Ibu, tadi Pak Sekdes mengatakan tahapan ini panjang, betul, itu dipastikan panjang. Kenapa? Untuk piloting saja yang 27 atau 28 dengan Dikmen ini adalah untuk piloting yang akan ditempati. Sedangkan untuk yang seleksi substansi itu diberikan 2 kali lipat dari calon yang akan didiklat. Artinya peserta yang berhak mengikuti diklat itu berarti 2 kali lipatnya. 27 dikali 2 yaitu 54. Dan yang mengikuti seleksi substansi di